Itulah saudara, apa yang dikatakan sebagai suatu asas adalah suatu hal yang mutlak harus dipahami untuk dapat melakukan pembagian-pembagian dengan penghitungan secara benar dan tepat. Apalagi telah kita pahami bahwa hukum waris ini baru akan dipakai kalau terjadi perselisihan dari para ahli waris. Jangan sampai adanya perselisihan tetapi tidak memberikan jawaban yang adil bagi para pihak. Tapi inilah penghitungan begitu penting ya, sehingga asas mutlak harus dikuasai. Selanjutnya adalah masalah unsur-unsur dalam hukum waris. Dalam hukum waris terdapat dua unsur pokok. Yang pertama yaitu unsur individual. Maksudnya unsur individual ini bahwa si pemilik suatu kebendaan pada asasnya ia berdapat bebas berbuat apapun. Apakah akan menjualnya, apakah akan menghibahkannya, ataukah akan menyewakannya, adalah sangat tergantung kehendak ya si pemilik ini untuk melakukan apapun. Ya terhadap kepemilikannya, pihak lain pada dasarnya tidak boleh ikut mencampuri. Itu jangan dijual dulu, nggak bisa. Jangan disewakan, nggak bisa melarangnya. Inilah unsur individual di dalam masalah hukum waris. Namun tidak berarti hal ini mutlak demikian, sehingga unsur yang kedua dalam hukum waris yaitu unsur sosial. Jadi di belahan dunia manapun yang sebebas-bebasnya itu tidak ada. Kebebasan akan dibatasi oleh undang-undang, akan dibatasi oleh norma kesusilaan, akan dibatasi oleh hak-hak orang lain. Jadi demikian juga dalam masalah unsur sosial, sekalipun bahwa si pewaris ini bebas melakukan apa saja terhadap kepemilikannya, dibatasi oleh hak-hak orang lain, dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh norma-norma kesusilaan, juga dibatasi oleh ketertiban umum. Apa batasannya di sini? Si pemilik kebendaan ini yang nanti akan menjadi si pewaris, ia dapat melakukan pemberian-pemberian atau hibah atau testamen kepada siapapun yang ia kehendaki, bebas. Tapi undang-undanglah di sini membatasi dari unsur individu. Apa yang membatasinya ini? Kalau kita perhatikan pada pasal 913 yaitu legitimi porsi. Jadi si pewaris yang memberikan sesuatu kebendaan kepada orang lain tidak boleh merugikan bagian mutlak dari si ahli waris. Karenanya harus diperhitungkan dulu dengan adanya testamen ini, apakah merugikan ahli waris
ataukah tidak. Bagian mutlak ini artinya bagian yang tidak dapat dipisahkan, bagian yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, dan semuanya harus mentaati terhadap legitimi porsi ini. Oleh karenanya, dengan adanya surat wasiat, siapakah yang dilindungi oleh legitimi porsi sebagaimana diatur pada 913. Jadi pada pasal 913 ini mengatakan adalah bagian mutlak yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Yang harus diberikan kepada para ahli dalam garis lurus ini adalah dalam garis lurus vertikal, orang tua dengan anak. Sehingga dengan demikian istri atau suami yang hidup terlama itu tidak dilindungi LP. Ini saya ulangi, yang ini penting sekali. Suami atau istri yang hidup terlama ini tidak dilindungi LP atau legitimi porsi. Siapa yang dilindungi oleh dalam legitimi porsi? Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam 914, adalah anak sah. Bagaimana bentuk perlindungan kepada anak sah ini? Maka pada anak sah ini harus didasarkan pada jumlah dari anak sah, bukan berdasarkan jumlah ahli waris. Misalnya anak sahnya ada 5 orang, ternyata 1 orang ini dinyatakan tidak patut atau onbarde, penghitungannya bukan karena si ahli waris ini 4 orang, tapi didasarkan jumlah anak sah. Sehingga lebih lanjut pada 914 ini memberikan perlindungan kalau anak sahnya hanya 1 orang, bagian mutlaknya atau legitimi porsinya adalah setengah. Kalau anak sahnya ada 2 orang, legitimi porsinya 2/3. Kalau anak sahnya lebih dari 3 orang, bagian mutlaknya masing-masing adalah 3/4-nya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Nah, ruwet toh? Tidak. Yang lain bisa kok. Jika saya ulangi lagi, kalau anak sahnya 1 orang adalah setengahnya kali sedianya ia mewaris menurut perundang-undangan. Anak sahnya 2 orang, maka bagian mutlaknya ada 2/3 kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Anak sahnya 3 orang atau lebih, bagian mutlaknya atau legitimi porsinya ada 3/4-nya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Itulah sehingga yang pada asalnya dalam mewaris itu tidak ada warisan tanpa adanya testamen. Tapi yang saya sampaikan pada saudara-saudara ini bukan penghitungan warisan didasarkan testamen, tapi undang-undang terlebih dulu. Karena untuk menghitung dari testamen harus didasarkan berapa bagian mutlak menurut perundang-undangan.
Yang kedua yang dilindungi LP adalah orang tua. Sebagaimana disebutkan pada pasal 915 BW. Dan berapa bagian mutlak bagi orang tua disebutkan LP bagi orang tua adalah setengahnya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Setengahnya kali sedianya ia mewaris menurut undang-undang. Jadi kalau orang tua ini, di mana di dalam 854 ini haknya tidak boleh kurang dari seperempat, tapi juga ada bagian mutlak ya, yaitu setengahnya kali sedianya ya menurut perundang-undangan. Nanti secara khusus akan saya sampaikan mengenai penghitungan kaitannya dengan adanya legitime porsi. Dan yang ketiga adalah anak luar kawin yang diakui sah. Sehingga kita perhatikan dalam pasal 916. Inilah bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui sah. Jika diperhitungkan terlebih dulu, berapa bagian anak luar kawin ini? Bagian anak luar kawin adalah tidak pasti. Bergantung bersama siapa yang mewaris. Mewaris bersama golongan pertama, ia adalah sepertiganya apabila dia dilahirkan sebagai anak sah. Mewaris bersama ahli waris golongan kedua dan ketiga, haknya ada LP-nya adalah setengah. Mewaris golongan keempat, dia ada setengahnya dari 3/4-nya dari harta peninggalan. Jika dikaitannya dengan legitime porsi pada pasal 916, maka LP bagi anak luar kawin yang telah diakui sah adalah setengahnya kali apabila ia sedianya mewaris menurut ketentuan perundang-undangan. Setengahnya kali sedianya ia menurut perundang-undangan. Inilah tatap muka pada yang kedua. Ini asas dan unsur-unsur dalam hukum waris. Insya Allah selanjutnya akan sampaikan materi mengenai penggolongan ahli waris dan bagaimana sikap si ahli waris ini terhadap harta peninggalan. Apakah menerima, apakah menolak, atau menerima dengan syarat, atau on behir, atau di string disebut beneficiary unfolding. Oke, sampai yang akan.